kan. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Love jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shine. Savannah, I'm coming home. Mau kabar anak? Baik, Pak. Ya, ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Terus sudah ambil pintu aja. Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, lalu berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Pak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan kelas ini seperti biasa untuk melaksanakan pembelajaran. Dua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Baik, untuk materi pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah konsekuensi keimanan. Keimanan seseorang muslim tidak dianggap sempurna sebelum ia mencintai Allah dan Rasulnya, daripada cintanya kepada harta, anak, kedua orang tua, bahkan semua manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu kualitas kecintaan kepadanya tergambar dari ketaatan dan komitmen seseorang kepada perintah Allah dan Rasulnya. Anak-anak sekalian, sini Bapak akan mengajak kepada kalian semua untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketakwaan yang mampu membawa kepada kesucian jiwa dan keselarasan amal sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan dasar sahnya keimanan seseorang. Karena keimanan tanpa dilandasi sebuah kecintaan adalah sebuah kebohongan belaka. Kosong. Iman dan cinta adalah dua nilai yang mampu melahirkan sebuah kepatuhan dan ketundukan yang mutlak. Dengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya, secara otomatis akan membuat awal nafsu tunduk kepada perintah syariatnya. Karena itu apabila seseorang telah mampu memadukan keimanan dan kecintaan dirinya kepada Allah dan Rasul, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan ini dibuktikan dengan mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan golongannya.
Bila seseorang mampu mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah daripada kepentingan dirinya sendiri, maka akan lahir sikap ridha terhadap Allah sebagai rohnya, Muhammad sebagai utusannya, dan Islam sebagai agamanya. Seseorang apabila serius mencintai Allah dan Rasulnya akan tumbuh dalam dirinya kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengibaratkan sebuah manusia keimanan itu dengan sebuah pohon. Sebagaimana firman Allah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Yang dimaksud kalimat dalam ayat tersebut adalah batang pohonnya adalah pangkalnya iman, cabang dan rantingnya sendiri adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Daunnya adalah kepedulian terhadap kebajikan, buahnya adalah amal ketaatan, rasa manisnya adalah ketika memetiknya, dan puncak manisnya adalah ketika makannya sempurna. Di situ sangat terasa manisnya. Dan ini bahwa kita semua ini merasa mencintai Rasulullah. Dari cinta itu kita semua berharap mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Namun kalau hanya sekedar pengakuan tentu tidaklah cukup. Setiap cinta membutuhkan bukti, dan bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada lainnya adalah menjadi landasan keimanan kita. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat ke-31 dan ke-2, itu katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Saya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Pengakuan atas cinta kita kepada Rasulullah perlu kita realisasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mustahil jika kita akan mendapat syafaatnya kalau perbuatan kita sehari-hari jauh dari apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Hal ini tentunya akan terbongkar kelak di akhirat, ketika semua umat Muhammad diberi kesempatan untuk minum di telaga Kausar milik Rasulullah, namun ternyata ada sebagian kelompok umatnya yang tertolak. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dari sinilah kita bisa memahami sabda Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, Anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Anda cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahwa kebersamaan kita nanti bersama orang-orang yang dicintai Rasulullah harus juga diimbangi dengan melaksanakan amal yang mampu menjadikan kita bersamanya. Dan amal itu harus sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga pada akhirat kita tidak kecewa dengan apa yang telah dilakukan ketika kita di dunia. Jika kelak itu bertolak di akhirat, karena itu kita harus meningkatkan kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah. Dan untuk mencintai Rasulullah SAW yang benar dengan cara mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai pegangan dan teladan dalam kehidupan
sehari-hari. Baik, dari materi yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara kita mempraktekkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Baik, itu cara kita mempraktekkan bahwa cinta kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan yang pertama itu salah satunya bertakwa kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya yaitu kita lakukan dengan sholat, puasa, menolong sesama muslim, dan lain sebagainya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita buat kelompok ya. Ya, Pak. Jadi satu kelompok saja. Satu kelompok. Oh, betul ya, Pak. Kelompoknya. Oh, coba kalian diskusikan bagaimana bentuk kecintaan seorang kepada Rasulullah. Ya, diskusikan ya. Iya, Pak. Ini loh. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Masih dicari, Pak. Pak. Berdiskusi, Pak. Ya, itu. Emosi juga. Apakah sudah selesai? Enggak, Pak. Ada kita, Pak. Sudah. Ya. Coba satu jelasin di depan ya. Pak. Ya. Ini. Taruh teman-teman ya. Jadi salah satu bentuk cintaan kita kepada Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, Pak. Seperti puasa sunnah, terus Senin Kamis, terus sholat tahajud, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya juga. Yang puasa. Ya, enggak. Udah, Pak, itu, Pak. Ya, tidak. Nah. Udah, Pak. Baik, Bapak kira tadi sudah cukup ya, sudah dipahami semua. Bapak akan menyimpulkan materi hari ini yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah adalah konsekuensi keimanan. Keimanan seorang muslim tidak dianggap sempurna sebelum ia mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul daripada cintanya kepada harta, anak, kedua orang tua, bahkan semua manusia. Kualitas kecintaan kepadanya dan komitmen seseorang kepada cinta Allah dan para rasulnya. Ya. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya kalian pelajari materi pertemuan yang akan datang ya. Ya, Pak. Sekian dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.